Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian. Harinya hari Minggu tanggal 24 April 2022. Di malam ini, di akhir-akhir bulan Ramadan, di malam yang penuh dengan kebaikan gitu ya. Malam yang harusnya kita isi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, berbagi kepada banyak orang, membaca Al-Qur'annya, sholat dengan benar gitu ya. Tujuannya untuk membentuk diri kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang memang didesain untuk mentraining diri, melatih diri supaya apa? Bisa mengendalikan emosi dengan benar, mengendalikan pikiran. Hari ini hari Minggu, tadi saya kosong kelas MC online-nya. Tadi saya di rumah gitu ya, di rumah mertua, saya masih di Bangkalan. Tapi malam ini saya sudah kembali ke rumah saya di Surabaya. Tadi membawa keluarga buka puasa di salah satu hotel di Surabaya. Di hotel tadi apa ya? Oh, Double Tree gitu. Menikmati buka puasa, menikmati momen kebersamaan memang tidak hanya di bulan Ramadan. Seharusnya setiap saat, setiap hari kebiasaan itu berlanjut. Makanya saya bilang tadi, bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih supaya apa? 11 bulan berikutnya kebiasaan-kebiasaan yang baik ada di bulan ini kita bawa ke 11 bulan berikutnya. Jangan hanya sekedar puasa baik, setelah bulan puasa balik lagi, jangan seperti itu. Itu namanya tidak belajar. Ini sama saja dengan Anda mendengarkan catatan harian tapi setelah itu nggak diterapkan, sama saja. Atau misalnya belajar AMC tapi nggak diterapkan. Makanya saya sering mengatakan ilmu AMC bukan bukan di apa bukan dilatih tapi dibiasakan. Kata-kata pembiasaan ini yang harusnya menjadi kunci dalam keberhasilan merubah kehidupan. Kalau misalnya gitu ya, selama ini berpikirnya miskin, lalu ketika belajar AMC dipaksa berpikir kayak seperti ini lalu kok salah ya gitu, atau kok seperti itu ya berpikir kayaknya gitu. Nah, itu adalah sebuah penolakan dalam diri untuk menjadi kaya sebetulnya, sehingga itu butuh dibiasakan. Saya ingat ketika saya pribadi gitu ya melakukan perubahan di diri untuk berani lebih kaya, berani berpikir yang berbeda, itu memang butuh dibiasakan, karena lingkungan dalam diri saya sendiri banyak yang menolak, banyak yang tanda kutip perang batin gitu ya. Tapi dengan memahami rumusnya, ternyata harus seperti ini, akhirnya semua bisa berubah dengan baik, bisa dengan smooth, dan akhirnya hidup juga lebih baik, hidup juga berubah. Itu kenapa apa yang saya buat di AMC itu sudah saya alami, sudah saya praktekkan, dan saya tahu selah-selahnya. Bukan sekedar teori yang dapat dari buku lalu diajarkan ke orang, bukan seperti itu. Saya bukan tipe orang yang suka kopas baca buku lalu ngomong ke orang, enggak. Saya dididik waktu saya SMA juga, saya kuliah juga diajari untuk kalau kamu mau ngajari orang, praktekkan dulu, terapkan dulu, terasa efeknya baru boleh bicara ke orang lain. Itu yang saya pegang, prinsip itu sampai sekarang. Makanya saya lebih menghargai orang-orang yang dia sudah mempraktekkan ilmunya daripada sekedar teori, siapapun itu. Mau teman saya dosen, mau teman saya kantor, atau siapapun, ketika dia hanya bicara teori, jujur saya tidak respect. Kenapa? Karena dia hanya tahu teori, padahal yang betul adalah teorinya dipraktekkan, dia menerapkan, kemudian di situ tahu ternyata ini salahnya, itu salahnya, sehingga tidak semua teori yang di kampus itu bisa diterapkan sebetulnya. Saya ingat ketika waktu saya kuliah dulu, dosen saya itu
hampir semuanya sih. Kalau ngajarin itu ngajarin yang memang praktikal gitu ya, yang taktikal, yang praktikal, yang memang dipakai di dunia praktisi, dunia lapangan, bukan sekedar teoritis. Saya tadi ada baca gitu ya, baca sebuah artikel berbahasa Inggris di medium.com. Judulnya mungkin ya membuat sebagian orang agak marah, tapi ya ini judul yang saya baca ya. Kalau mau belajar bisnis jangan ke dosen ekonomi gitu. Saya baca isinya dan ya memang betul gitu, karena kebanyakan orang-orang hanya tahu teorinya tapi dia belum pernah praktek dan jadi nggak punya. Saya ingat ketika waktu saya pelatihan dosen gitu ya, pelatihan dosen waktu dosen baru itu, ada seorang profesor dari Jakarta. Prof ini luar biasa. Dia tanya ke salah satu peserta yang, ibu dosen apa? Dosen ekonomi. Terus ditanya, punya bisnis? Punya usaha? Enggak. Terus si prof ini bilang, loh kok bisa enggak? Kan ibu masternya, ibu gurunya. Kok bisa enggak dipraktekkan? Nah, itu buat saya menggelitik sebetulnya. Ya, faktanya seperti itu. Banyak orang dia memahami ilmunya tapi tidak dipraktekkan. Kalau buat saya sih itu nggak paham namanya. Tahu aja, tahu ilmu tapi nggak dipraktekkan. Paham itu ketika tahu ilmunya dan dipraktekkan, maka pahamnya utuh. Nah, ini yang memang harus dilakukan. Banyak orang bilang ke saya, "Mas, saya tahu pikan bawah sadar, saya tahu loa, saya tahu money magnet, saya tahu telepati, saya sudah tahu," gitu. Terus saya tanya, "Bapak punya mobil? Enggak. Punya rumah enggak?" Loh, katanya sudah tahu loa, sudah tahu pikan bawah sadar, kok enggak punya apa-apa? Tapi saya tahu itu pikan bawah sadar tuh gini, ABBB, dia baca ABC, ini ilmu telepati itu gini-gini, saya tahu tapi tidak dipraktekkan, namanya tidak paham. Nah, ini yang harus dirubah ya. Dan lucunya ketika orang ini belajar AMC, dia ngaku, ternyata yang saya tahu cuma 10%. 90% berusaha dapat DMC. Ternyata saya tahu kulitnya aja selama ini. Berarti saya belum tahu ya Mas Herman ya. Nah, inilah bukti bahwa banyak orang hanya tahu sedikit, ngomongnya selangit gitu ya. Tahu sedikit tapi sudah merasa sudah paham semuanya. Cek aja hidupnya. Kalau hidup Anda itu bagus, hidup Anda benar, maka Anda paham. Tapi kalau Anda hidupnya belum baik, belum punya mobil, belum punya rumah, ya berarti Anda belum paham. Itu saja sebetulnya. Pahami, dan pahami, bukan sekedar tahu. Banyak orang hanya tahu tapi tidak paham. Kenapa? Karena tidak dipraktekkan di hidupnya. Saya respect, saya menghargai orang-orang yang tahu ilmunya dan dia sudah mempraktekkan. Buat saya itulah manusia yang sadar tentang ilmu, yang sadar tentang pikiran dan tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Meskipun orang itu belum belajar AMC, ketika dia sudah hidupnya bagus, hidupnya benar, saya tahu dia sudah menerapkan hukum-hukum di AMC dan hidupnya baik. Sehingga setiap orang memang wajib dan butuh untuk belajar bagaimana mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran. Habis belajar, dipahami, dipraktekkan, lalu dibiasakan. Maka hidup Anda pasti berubah. Sekali lagi, pasti berubah. Semuanya butuh dibiasakan, termasuk juga menerapkan ilmu AMC. Ilmunya luar biasa, sudah terbukti banyak orang membuat hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.